Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kembali lagi bertemu. Nah, kali ini kita akan membahas reaksi adisi elektrofil. Oke, baiklah, kita dihadapkan langsung dengan 3 soal. Nah, yang pertama adalah soal reaksi dari senyawa alkena dengan HBr. Nah, yang kita tahu alkena ini merupakan alkena simetris ya, direaksikan dengan suatu pengadisi yang asimetris HBr. Nah, begitu juga dengan ini dan yang nomor 3. Nah, ini agak beda. Kenapa? Karena reaksi alkenanya adalah dengan alkena yang asimetris. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai apa itu reaksi adisi. Baiklah, reaksi adisi itu disebut juga dengan reaksi adisi elektrofil ya. Jadi ini adalah mekanisme reaksi adisi elektrofil. Nah, jadi terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah alkena kan memiliki ikatan pi ya, satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Nah, ikatan pi ini adalah ikatan yang terbentuk dari sepasang elektron yang sangat reaktif apabila dia ketemu dengan gugus ion positif atau gugus elektrofil. Jadi ikatan pi akan menyerang gugus elektrofil sehingga akan berikatan dengan karbon. Senyawa karbon tersebut maka akan membentuk senyawa karbokation. Nah, tahap kedua, karbokation itu sangat reaktif dengan gugus nukleofil atau gugus yang bermuatan negatif. Sehingga pada akhirnya gugus elektrofil dan nukleofil akan berikatan pada karbon dan senyawa karbon akan netral. Oke, jadi kenapa ini dikatakan reaksi adisi elektrofil? Karena pada secara keseluruhan prosesnya yang paling lama terjadi adalah reaksi yang pada tahap 1. Nah, yaitu penyerangan elektron pi oleh gugus elektrofil. Nah, sedangkan pada tahap 2, penyerangan gugus nukleofil atau gugus yang bermuatan negatif pada karbokation itu sangat berlangsung cepat. Sehingga penentu dalam reaksi ini adalah reaksi yang elektrofil. Oke. Nah, untuk karbokation yang dihasilkan pada proses transisi, jadi proses step 1 ini dikenal sebagai dengan senyawa transisi ya, proses transisi. Nah, oke, ini akan terbentuk karbokation di mana kestabilan dari karbokation yang primer, tersier itu lebih stabil dibandingkan dengan sekunder, primer dan CH3 radikal. Oke. Nah, jadi itu yang perlu diingat. Baiklah, langsung saja kita ke soal. Maka kalau soalnya seperti ini, nah langsung saja di sini nanti H positif dan Br negatif. Nah, ini ya senyawa. Oke, ion H positif di sini bertindak sebagai gugus elektrofil. Ia akan menyerang karbon. Oke, sorry. Nah, di sini nanti ikatan pi yang akan menyerang karbokation apa ya? Gugus elektrofilnya. Sehingga nanti salah satu C di sini akan bermuatan positif. Nah, oke, mari kita buat. Berarti di sini CH3, CH3 dan ini ikatannya sudah putus karena sudah diserang oleh gugus, karena sudah menyerang gugus elektrofil. Nah, sehingga di sini salah satu C-nya bermuatan positif atau terbentuk karbokation. Oke. Nah, kemudian nah, di sini terjadilah penyerangan oleh Br-. Ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, maka nanti Br-nya akan menyerang ini sehingga akan terbentuk CH3 CH3 CH3. Nah, ini ada CH ya, sorry. Nah, kemudian di sini ada Br, lalu di sini CH3. Maka akan terbentuk senyawa 2 bromo ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, 2 bromo kemudian 3 metil butana.
Oke, seperti itu. Nah, kalau yang ini simpel saja, yang ini simetris ya. Nah, maka pada akhirnya mereka akan putus dan langsung ya masuk hanya dan masuk I. Nah, seperti ini. Karena di sini dia kondisinya simetris. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini yang dikatakan sebagai alkena yang dia non simetris, maka akan terjadi hukum Markovnikov yang sudah kita pelajari, bahwasanya di sini nanti akan terjadi ikatan pi-nya akan menyerang gugus elektrofil yaitu H positif, sehingga nanti di sini akan terbentuk karbokation. Kita buat CH3, CH3, lalu ikatannya putus. Nah, ini terbentuk karbokation, lalu ini ada CH dan ini CH3. Oke. Nah, lalu di sini CH ya, CH. Oke. Maka di sini nanti akan masuk Br- yang akan menyerang karbokation sehingga jadinya CH3 Br ini ya. Kemudian ini CH2 CH3. Oke, sorry ini CH2. Oke, sekian saya rasa untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.